Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada halaman 55. Hukmu saumil majnun wal maghma alaihi wan naimi. Hukum puasa orang yang gila dan orang yang pingsan serta orang yang tidur. Di sini kalau kita perhatikan ya, seakan-akan ada perkara yang tasyabuh, mirip pada mereka. Orang gila itu tidak sadar kan, pingsan tidak sadar, wan naim tidur juga orang yang tidak sadar. Namun secara hakikat mereka ini beda. Disebutkan faedah oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, yang naibnya Syekh Muhammad Al-Imam, di salah satu buku beliau namanya Asy-Syamil fi Ahkamis Siyam. Kata beliau, antara al-majnun wal maghma alaihi ini orang yang hilang akalnya. Adapun an-naim, orang yang tidur, ini bukan orang yang hilang akal, tapi dia mughatta aqluhu, akalnya tertutup. Ada perbedaan antara orang yang hilang akal sama orang yang tertutup akalnya. Orang yang hilang akal kalau dibuat sadar, dicubit, kata beliau lam yantabih, tidak akan sadar karena dia tidak merasa. Nah, kalau an-naim, kalau antum cubit, dia bisa merasakan sadar. Buktinya orang pingsan antum tabok, tidak bangun. Nasihin tidur antum kampleng lah, bangun bahkan bisa malas. Ya, itu letak perbedaannya tadi. Sehingga ada hukum yang berbeda di sini. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini beliau menyebutkan hadzi salasatu asya mutasyabiha. Ini tiga perkara ini mutasyabiha, mirip, ada kesamaan. Al-junun wal igma wan naum. Gila, pingsan, wan naum, tidur. Namun secara hukum wa ahkamuha takhtalifu, hukumnya berbeda. Awalan, yang pertama, al-junun, orang gila. Fa idza jannal insanu jami'an nahari fi Ramadan min qablil fajri hatta gharibatis syamsu fala yasihhu shaumuhu. Apabila seseorang insan gila, kapan gilanya? Jami'an nahar, di seluruh siang. Fi Ramadan, bulan Ramadan. Kapan gilanya? Startnya kapan? Bidayatul junun. Bidayatul jununnya min qablil fajri. Lihat ya, sebelum fajar.
Kapan? Hatta gharibatis syamsu, sampai matahari terbenam. Fala yasihu shaumuhu, maka puasanya tidak sah. Paham gambarannya? Contoh misalkan Kurnia setelah mendengar azan subuh, azan pertama, sudah nyiapkan makan untuk santri, tiba-tiba dia gila, stres, hilang akalnya, duduk saja, dia tidak nyadarkan diri, diajak ngobrol, apa nama bahasa Jawanya itu, ngalur ngidul itu apa? Ya kemana-mana ngomongnya ini tadi, ya. Nah yang seperti ini kapan? Ternyata ngefull sehari. Dicek sebab kegilaan karena duit saku habis. Gitu tadi. Misalkan contoh. Ngefull dia. Fala yasihu shaumuhu. Puasanya tidak sah. Kenapa? Li'annahu laisa ahlan lil ibadah. Karena dia bukan orang yang ahlan lil ibadah. Wajib qadha apa enggak? Hah? Enggak wajib qadha. Ya. Wa min syurutil wujub was-sihha al-aqlu. Termasuk syarat wajibnya dia tadi adalah akal. Wa ala hadza fa shaumuhu ghairu sahih. Maka atas dasar ini puasanya tidak sah. Wala yalzamuhu al-qadha, dan tidak wajib mengqadha. Kenapa tidak wajib? Li'annahu laisa ahlan lil wujub. Dikarenakan dia bukan orang yang layak, memang bukan orang yang pantas untuk mengerjakan kewajiban tersebut, bukan orang yang kena beban wajib. Jelas? Jadi kalau ada orang yang gila, jangan antum paksa untuk mengqadha, jangan dipaksa untuk puasa. Sanian, yang kedua, golongan yang kedua, al-maghma alaihi. Al-maghma alaihi artinya pingsan, tidak sadarkan diri. Fa idza ughmiya alaihi bihaditsin, apabila dia tertimpa pingsan dengan sebab hadis. Hadis itu insiden, bisa kecelakaan, bisa nyampak, jatuh, au maradin, atau karena penyakit, ba'da an tasahhar, setelah dia makan sahur, jami'an nahar, seluruh siang, pingsannya tadi seluruh siang, dafah, sahur, ketika mau turun kepleset, pingsan dari subuh sampai terbenam matahari. Fala yasihu shaumuhu, tidak sah puasanya dia. Kenapa? Li'annahu laisa bi'aqilin, karena dia bukan orang yang berakal. Namun walakin yalzamuhu al-qadha, namun wajib dia mengqadha. Kenapa? Li'annahu mukallafun, dikarenakan dia mukallaf. Wa hadza qaulu jumhuril ulama, ini pendapat jumhur ulama. Adapun sebagian para ulama mengatakan apa? Orang pingsan itu kalau dia full maka tidak wajib mengqadha. Tapi jumhur mengatakan dia qadha. Kenapa? Karena dia mukallaf. Jelas? Terus apa beda dengan gila? Kalau gila memang dia bukan mukallaf, akalnya tidak ada. Kalau ini ada akal, ya, tapi akalnya tadi hilang sejenak. Difahami? Jadi hilang sejenak dan sadar lagi dia. Wa qala sahibul fa'iq, berkata sahibul fa'iq,
ahadu talamid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis kitab Al-Fa'iq. Ketika disebutkan Sahibul Fa'iq, ya. Salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yusamma Ibnu Qadhi, dikenal dengan Ibnu Qadhi Al-Jabal. Ibnu Qadhi Al-Jabal, namanya adalah Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdullah Al-Maqdisi, al-ma'ruf bi Ibni Qadhi Al-Jabal, ya, penulis kitab Al-Fa'iq. Kitab Al-Fa'iq ini fikih Hambali kayaknya. Kitab Al-Fa'iq, coba cek dulu. Kitab Al-Fa'iq, Ibni Qadhi Al-Jabal. Ya, nama kitab dia. Ya, Al-Fa'iq itu nama kitab, ya. Al-Fa'iq nama kitab. Walau ikhtiarat jayyidah jiddan. Dia punya banyak ikhtiarat. Ikhtiarat itu pendapat-pendapat, ya, beliau yang bagus sekali. Beliau mengatakan, innal maghma alaihi la yalzamu al-qadha. Kata dia, orang yang pingsan itu tidak wajib mengqadha. Kal insan alladzi ughmiya alaihi awqatus shalah. Seperti orang yang pingsan pada waktu sholat. Apa pingsan? Demam, sering demam, pingsan. Pingsan dari zuhur, bangunnya asar. Tidur apa pingsan? Pingsan, Ustaz. Kalau pingsan, tidak wajib qadha menurut Sahibul Fa'iq. Fa inna jumhurul ulama la yulzimunahu bil qadha. Jumhur ulama tidak mengatakan qadha ketika orang pingsan di waktu salat. Wa qala innahu la farqa baina shalah was shaum. Dia mengatakan tidak ada beda antara salat dan puasa. Walau furido anna rajul ughmiya alaihi qabla adzanil fajri. Kalau seandainya ada seseorang yang dianggap pingsan sebelum adzan subuh, wa afaqa ba'da tulu'i syamsi la sahha shaumuhu. Lalu sadar setelah terbitnya matahari, maka puasanya sah. Faham gambaran? Kepleset pingsan dari sebelum subuh tadi, bangun jam berapa? Bangun jam 7 pagi, sadarnya. Wa amma salatul fajri fala talzamu 'anil qaul ar-rajih. Ada pun salat subuh tidak wajib bagi dia, menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Di annahu marra 'alail waqtu wa huwa laysa ahlan lil wujub. Dikarenakan sudah berlalu waktu dan dia bukan orang yang berhak untuk menunaikan kewajiban. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin, ikhwan, kalau kita perhatikan, beliau tidak mentarjih, ya, iya kan? Untuk orang pingsan ini, ya. Nah, permasalahannya, ya, ini kan tidak ditarjih. Yang mana yang kuat dari dua pendapat ini?
Apakah qaulul jumhur yang menyatakan la yalzamu, jumhur yang menyatakan yalzamu al-qadha, ataukah pendapat yang kedua yang Ibnu Qadhi al-Jabal? Ngasihin. Secara zahir ya, kita bahasakan zahir ya. Zahir beliau agak condong ke keterangan kedua ini tadi. Ya. Terus dari mana kita bisa mengatakan zahir kalam beliau? Gini, ada di antaranya misalkan kalau ada seorang alim menyebutkan suatu pendapat tapi tidak dirinci, ya, kayak beliau ketika menyebutkan yang disebutkan di halaman mana tadi, yang halaman 49, ketika menyebutkan masalah orang yang berpuasa kemudian safar di tengah-tengahnya dia tadi, ya. bukan itu. Yang mana yang tadi pagi yang halaman 53. Antum lihat ya, yang al-qaulul tsalits at-takhyir bainal qadha wal it'am. Terlalu singkat. Ya enggak? Nah, antum lihat ketika beliau menyebutkan qaulul jumhur, kata beliau fa idza ughmiya 'alai bi haditsin aw maradin ba'da an tasahhara jami'an nahar fala yasawmuhu li'annahu laysa bi'aqil walakin la yalzamu al-qadha li'annahu mukallaf, lakinnahu yalzamu al-qadha li'annahu mukallaf. Nah, permasalahannya apa beda junun sama pingsan? Kalau kita perhatikan, junun ya, orang yang majnun itu tidak berakal. Orang yang pingsan juga tidak ada akal. Dia tidak sadar. Sedangkan ada taklifnya akal di situ. Difahami? Orang yang tertidur, ketika dia bangun dari tidurnya, mengqadha puasanya, mengqadha salat, mengqadha. Apa yang sebab dia mengqadha? Dikarenakan dia cuma tertutup akalnya. Berbeda dengan pingsan. Wallahu alam, kalau kita perhatikan dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin ini tadi, apalagi beliau menyebutkan walau ikhtiarat jayyidah jiddan. Ya enggak? Dan beliau menyebutkan agak panjang keterangan tersebut. Zahirnya Syekh Ibnu Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang menyatakan tidak perlu mengqadha. Jadi kalau ada orang pingsan tidak perlu mengqadha. Ya. Namun masalah ini juga masalah khilaf ya. Ada khilaf. As-salis, yang ketiga, an-naim. Fa idza tasahhara wa nama min qabli adzanil fajri. Kalau orang sudah sahur, kemudian dia tidur sebelum azan subuh. Walam yastaiqid illa ba'da ghurubi syamsi fa shaumuhu sahih. Dan tidak terbangun kecuali setelah terbenamnya matahari. Puasanya sahih. Kenapa? Di annahu min ahli taklif. Karena dia min ahli taklif. Walam yujad ma yubtilu shaumahu. Tidak didapati sesuatu yang membatalkan puasanya. Wala qadha alaih, dan tidak perlu dia mengqadha. Nah, terus beliau menyebutkan wal farqu bainahu wa bainal maghma alaih anna naim idza uqidha yastayqid bi khilafil maghma alaih. Bedanya antara orang yang pingsan dan orang yang tidur, kalau orang yang tidur itu kalau dibangunkan dia bangun. Kalau pingsan, orang pingsan itu kalau antum bangunkan, antum tabok, antum kampleng, dia kadang tidak merasa. Antum cubit tidak merasa. Kalau orang tidur, antum cubit, apalagi antum tabok, antum siram, cobalah antum kurnia malam ini antum siram,
bangun dia. Antum buktikan, Dafa itu tidur atau pingsan dengan cara disiram. Kalau disiram dia marah, berarti dia tidur. Kalau disiram dia tidak marah, berarti dia pingsan. Itu untuk membuktikan. Nah, kalau kita perhatikan orang yang tidur, Rasul mengatakan apa? Man nama an salatin fa kafaratuha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salat, maka kafarohnya ketika dia sadar. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena kondisinya dia cuma tertutup saja akalnya, bukan hilang. Kemudian masalah berikutnya, hukmu ta'yinin niyah fis siyam. Hukum mentakyin niat. Faham antum makna mentakyin niat? Takyin niat itu maknanya menentukan niat. Antum ini pengen puasa apa? Pak Roni ini nak puasa apa, Pak Roni? Difahami? Antum puasa Senin, puasa Kamis, puasa kafaro, puasa qadha, atau puasa Ramadan? Apa hukumnya? Yajibu ta'yinuha, wajib mentakyin niat. Fayanwi as-siyama an Ramadan, dia berniat puasa atas nama puasa Ramadan. Au an kafaratin, atau atas nama puasa kafaro. Au an nadrin, atau atas nama puasa nadar. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu. Jelas? Wajib antum ta'yin. Makanya bahkan puasa sunnah pun harus antum ta'yin. Itu pendapat yang rajih. Kalau puasa wajib itu jelas harus ditakyin. Puasa sunnah kata para ulama juga wajib mentakyinnya juga. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi, ya, qaul al-ashab, yaitu ashab Syafi'iyah, puasa sunnah itu wajib ditakyin apabila puasanya berkaitan dengan ketentuan waktu, misalkan seperti puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal, itu tadi. Itu wajib ditakyin. Adapun puasa yang tidak berkaitan dengan waktu tertentu, bisa antum niatnya dengan niat mutlak, itu boleh. Di bulan Sya'ban disunnahkan untuk berpuasa. Antum puasa apa? Rasul berpuasa aksaros Sya'ban. Mayoritas bulan Sya'ban ini beliau berpuasa. Puasa apa kira-kira? Ya puasa. Difahami? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dianjurkan banyak-banyak ibadah. Di antaranya apa? Puasa. Antum puasa apa? Senin enggak, Kamis enggak. Dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kan paling ketemunya Senin sama Kamis. Dalam sepekan. Paling mentok itu 3 kali ketemunya. Senin, Kamis, Senin lagi. Atau Kamis, Senin, Kamis lagi. Sisanya untuk puasa ngapain? Puasa Daud. Tapi kelangsari Daud. Kenapa antum tiap hari? Nah, ketika antum puasanya tadi bukan berkaitan dengan hari tertentu, maka itu disebut dengan puasa mutlak. Mas'alatun, suatu masalah, hukmu tabyitin niyah minal lail. Hukum berniat di malam hari. Tabyit dari bayyata yubayyitu. Hukum berniat di malam hari. Yajibu tabyitun niyah, wajib berniat di malam hari. Minal lail. Li saumi kulli yaumin wajibin. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin langsung merojihkan ya. Untuk seluruh puasa wajib. Ay qabla tulu'il fajri. Maksudnya dia berniat sebelum terbit fajar.
Fayashmalu makana qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin. Mencakup kondisi yang sebelum fajar meskipun cuman bidaqiqah wahidah, 1 menit. Wa innama wajaba dzalika di anna saumal yaum kamilan la yatahaqqaqu illa biha. Sesungguhnya kewajiban hal tersebut dinyatakan seperti itu dikarenakan puasa 1 hari itu ya dianggap sempurna, tidak akan bisa terwujud melainkan dengan cara ada niat sebelum fajar. Iya pada kan puasa itu 1 hari ya enggak, Dafa? Kapan dimulai puasa Ibrahim? Dari subuh sampai maghrib, 1 hari kan itu. Nah, karena puasanya 1 hari, antum harus berniatnya kapan? Sebelum hitungan hari. Hitungan hari itu kapan? Fajar. Tapi kalau antum berniatnya setelah fajar, berarti kan ada waktu yang tidak antum berniat. Nah. Faman nawa ba'da tulu'il fajri la yuqalu innahu shoma yauman. Siapa yang berniat setelah terbit fajar, tidak disebut dia puasa 1 hari. Faham Dimas? Jelas? Falidzalika yajibu li shaumi kulli yaumin wajibin. Ya. Oleh karena itu wajib untuk puasa setiap hari yang wajib. Ya, jadi untuk setiap puasa wajib itu harus niatnya sebelum fajar. Ayyan wiyahu qabla tulu'il fajri. Dia berniat sebelum terbit fajar. Walaisa biwajibin. Apa ini tadi? Walaisa bilazimin antubayyitan niyah ibunya Devan ini nelpon. Ayo teman. Apa ibu? Lanjut. Kata beliau, mana ini tadi? Walaisa bilazimin antubayyitan niyata qabla an tanam. Tidak harus engkau berniat di malam hari sebelum engkau tidur. Makanya sebagian orang awam kadang niat dulu sebelum tidur. Nyalah. Nawaitu shauma ghadain. Ya enggak? Ya enggak Ibrahim? Niatnya setelah tarawih, setelah witir. Balil wajib alla yatla al-fajru illa waqad nawaita. Bahkan yang wajib itu jangan sampai terbit fajar melainkan dalam kondisi engkau sudah berniat. Kenapa alasnya? Li ajli
antashmalan niyatu jami'a ajza'in nahar, supaya niat tadi mencakup jami' ajza'in nahar, seluruh bagian siang. Id annahu qad furidu 'alaika an tasuma yauman, dikarenakan yang diwajibkan bagimu puasa sehari. Fa idza kana kadzalik, apabila kondisi seperti itu, fala budda an tanwiyahu qabla al-fajr ila al-ghurub, maka harus engkau berniat sebelum fajar sampai ghurub terbenam matahari. Wa dalilu dzalika hadits Aisyah, dalil hal tersebut adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, Rasul mengatakan, man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu, siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar maka tidak ada puasa baginya. Wal murad siyamul fardi amman nafal fasayati, yang dimaksud di sini adalah puasa wajib, adapun puasa sunnah ada pembahasannya nanti. Namun hadis ini jadi perbincangan di kalangan para ulama, wallahu alam. Ada kelemahan pada hadis ini, ada kelemahan ya. Kalau di Yaman banyak yang menyatakan hadis ini dhaif, ya, dhaif. Wallahu ta'ala al-musab. Adapun yang setelahnya itu lumayan agak panjang, berkaitan dengan niat di awal Ramadan. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Apa nih?